Arab Saudi mendapatkan serangan dari Houthi yang memang membuat kondisi di sana sudah dinilai sudah tidak aman. Kalau dari Ampuri sendiri melihat kondisi ini, bagaimana Pak? Kondisi dari jamaah umroh yang sudah ada di Arab Saudi sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mas Aki. Jadi memang kita Ampuri beberapa hari ke belakang ini terus memantau setiap hari ya kondisi kondisi di Arab Saudi, khususnya apalagi seperti yang kita tahu, kita juga turut prihatin ya bahwa airport Abha di Arab Saudi itu sempat ada serangan dari milisi Houthi. Dan perlu diketahui juga bahwa jarak dari Abha ke Mekah atau ke Jeddah itu sekitar 600-an kilo gitu ya. 600-an kilo. Tetapi walaupun begitu, tentu kita ini harus menjadi perhatian kita. Tentu keselamatan jamaah umroh, tentu Ampuri, apalagi pemerintah menjadi satu hal yang perlu kita antisipasi ya, yang perlu kita jaga. Cuma mengenai kondisi sekarang, secara umum ya, setelah kita berkoordinasi dengan pengurus Ampuri dan juga kita melihat di beberapa media di Arab Saudi dan juga media resmi misalkan kedutaan ya. Jadi ya kalau kita melihat secara umum kondisi sekarang ini memang ada peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah ya. Memang ada beberapa maskapai melakukan penyesuaian operasional demi alasan keselamatan penerbangan tentunya. Tetapi yang kita lihat kota suci Mekah dan Madinah masih tetap aman. Jadi kegiatan ibadah jamaah umroh yang sekarang ada di baik di Mekah, Madinah atau di Jeddah yang baru datang masih dalam kondisi aman. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tetap beroperasi normal ya, tidak ada gangguan sama sekali. Dan juga kita melihat pemerintah Arab Saudi juga tetap memberikan pelayanan kepada jamaah umroh ya dengan baik ya. Belum ada dampak dampak ke kegiatan ibadah baik di Madinah ataupun di Mekah ya dengan kondisi eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini. Dan memang kita melihat juga ada dampak ya, khususnya jadwal dan rute penerbangan. Tetapi bukan aktivitas ibadah di tanah suci ya. Jadi ada penyesuaian penerbangan dan lain-lain gitu. Jadi itu yang kita lihat sekarang ya. Bahkan KJRI dan KBRI kita belum melihat statement terbaru. Ya, yang kami lihat ada statement siaga 3 itu dari KJRI Emirat ya, dari KJRI Emirat, KBRI Emirat itu ada siaga 3. Nah, kita tinggal insya Allah nanti kita tentu akan banyak berkoordinasi dengan pemerintah Kemenhaj ya, atau perwakil pemerintah kita yang ada di Arab Saudi, baik KJRI ataupun KBRI Riyadh. Dari Ampuri Begitu. sendiri Pak sudah menyampaikan hal kondisi ini belum Pak kepada para jamaah umroh yang mungkin saat ini sedang ada di Arab Saudi atau kamu yang nantinya akan berangkat ke Arab Saudi Pak? Ya, tentu kita terus berkoordinasi khususnya dengan anggota Ampuri ya, dan juga kita berkomunikasi dengan asosiasi-asosiasi lain penyelenggara travel umroh ya, berkoordinasi terus mengenai eskalasi konflik ini. Dan memang kita terus informasikan kepada semua penyelenggara ya travel umroh baik anggota Ampuri ataupun juga asosiasi lain. Artinya insya Allah kalau informasi terupdate terkini kita terus komunikasikan dengan dengan anggota kami, dan tentu pasti travel umroh juga akan terus berkoordinasi dan mengkomunikasikannya kepada jamaah dengan kondisi Arab Saudi terkini. Jadi penegasan aja Pak, dampaknya hanya dalam bentuk perubahan penerbangan saja Pak ya, tapi untuk kondisi di sana para jamaah ini dipastikan aman dan tidak terdampak begitu gitu Pak. Ya, kalau yang ada di Arab Saudi, baik di Mekah, Madinah, ataupun Jeddah, di airport Jeddah, untuk kedatangan jamaah umroh, sampai saat ini belum ada informasi dampak yang signifikan, terganggu, atau misalkan stranded gitu di Jeddah, belum ada. Begitupun juga penerbangan. Sampai saat ini yang masih
Kalau kalau di Arab Saudi memang ada khususnya di Airport Abha ya, itu memang ada 150 penerbangan internasional ya yang terganggu, dibatalkan atau reroute atau perubahan apa namanya keberangkatan atau delay. Cuma untuk penerbangan umroh dari Indonesia ke Jeddah, Indonesia sampai saat ini belum terlihat ada perubahan. Yang sudah mengumumkan penerbangan yang sudah mengumumkan adanya cancel itu hanya penerbangan Singapura Scoot ya. Itu sudah mengirimkan surat kepada seluruh penyelenggara umroh ya bahwa akan ada penundaan keberangkatan sampai 27 Juli. Jadi sampai 27 Juli penerbangan Scoot Singapura Jeddah Singapura. Tentu kan penerbangan Scoot ini salah satu penerbangan yang banyak digunakan untuk umroh ya dari Singapura ini yang datang dari berbagai provinsi Indonesia datang ke Singapura terus berangkat umroh. Nah ini memang sudah mengeluarkan surat tidak adanya keberangkatan ke Jeddah sampai 27 Juli. Tapi untuk penerbangan lainnya sampai saat ini belum ada keterangan dan surat resmi adanya gangguan atau penundaan keberangkatan jamaah umroh begitu. Antisipasinya akan dilakukan oleh Ampuri, Pak, jika nantinya eskalasi perang Timur Tengah di sana, khususnya di Arab Saudi ini semakin tinggi, apa yang akan dilakukan oleh Ampuri, Pak, dan akan disampaikan kepada para jamaah umroh, Pak? Ya, tentu Ampuri pemerintah pasti yang pertama dan utama kita mengutamakan keselamatan jamaah umroh ya. Mulai dari sekarang kita memang terus berkomunikasi, berkoordinasi, rapat-rapat gitu, mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Tetapi dan ini kan bukan pertama ya, cuma memang ini yang kita khawatirkan dampak ke depan ya. Dampak ke depan kemarin eskalasi konflik di Selat Hormuz saja minyak dunia bisa sampai 120. Kemarin alhamdulillah beberapa minggu ke belakang ini menurun eskalasinya. Nah, itu sempat turun lagi. Nah, tentu kita berharap tiket yang kemarin sempat naik di eskalasi konflik pertama itu di Selat Hormuz itu kan sempatnya kita berharap turun, tetapi sebelum turun ini apa namanya terjadi lagi apa namanya memanasnya eskalasi konflik di Timur Tengah, apalagi sekarang ini kan Houthi dengan Arab Saudi. Kalau kemarin Iran dengan negara sekitarnya Emirat, Bahrain dan lain-lain, apalagi dengan Israel juga. Nah sekarang ini Houthi dengan Arab Saudi yang kita khawatirkan ke depan ini Selat Hormuz terganggu dan Selat Mandab yang satu lagi terganggu. Kalau dua selat ini terganggu, itu khawatir minyak dunia tentu akan bergejolak lagi, akan bisa jadi lebih dari yang kemarin kalau dua selat ini terganggu gitu. Tapi kita tentu berharap dan berdoa moga-moga ini eskalasi konflik yang temporer sementara dan tidak panjang, moga-moga tidak panjang, kita berdoa. Cuma antisipasinya tentu kita akan terus berkoordinasi sesama anggota Ampuri dan asosiasi lain, dan yang terpenting adalah komunikasi koordinasi kita dengan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, tentunya Kemenlu, KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh itu juga kantor urusan hajinya termasuk yang kita terus akan berkomunikasi, dan juga tentu dengan otoritas Arab Saudi atau Wizaratul Haji wal Umrah, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kita akan terus berkomunikasi, koordinasi untuk menyikapi hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Terakhir Pak Zaki, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan walaupun sebenarnya ada eskalasi di Timur Tengah, bagaimana memastikan pemerintah agar ini bisa tersampaikan kepada para jamaah umroh dan tidak mengganggu secara besar gitu Pak kepada penunaian ibadah dari umroh itu sendiri Pak? Iya, ya, jadi yang terpenting untuk jamaah umroh di Indonesia yang akan berangkat ya, tentu perlu kami informasikan sampai saat ini ibadah umroh masih berlangsung di Mekah, Madinah, dan keberangkatannya juga masih berlangsung ya. Jadi hampir semua penerbangan masih membuka ya, tidak ada gangguan.
Kemudian juga Mekah dan Madinah juga masih seperti biasa ya penyelenggaraan. Dan Bandara Jeddah dan Madinah juga masih beroperasi. Ini yang penting ya. Bandara Jeddah dan Madinah masih beroperasi normal. Artinya keberangkatan dan kepulangan jamaah umroh ini masih dalam kondisi normal dan aman ya. Kecuali misalkan nanti ada gangguan seperti sebelumnya, ada gangguan di Bandara Jeddah ataupun Madinah. Nah, ini mungkin nanti akan ada, moga-moga tidak terjadi ya, akan ada gangguan keberangkatan atau kepulangan jamaah umroh. Tetapi sampai sekarang Bandara Jeddah dan Madinah masih beroperasi normal. Dan insya Allah pemerintah KJRI juga, KJRI kita di Jeddah itu serta perwakilan Indonesia di sana terus insya Allah akan biasa terus memberikan informasi ya untuk perlindungan WNI kita di Arab Saudi. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki atas waktunya Pak. Kita berharap dan kita berdoakan bersama Pak, mudah-mudahan eskalasi yang berada di Timur Tengah ini tidak semakin memanas sehingga para jamaah umroh di Indonesia khususnya juga tetap aman bisa melaksanakan ibadah Amin. dengan sempurna begitu Pak. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya Pak. ya.